Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Siswa mahasiswa saya yang saya hormati dan banggakan, kelas manajemen keuangan lanjutan. Di sesi ke-10 ini kita akan membahas mengenai teori pasar valuta asing. Materi sudah diunggah pada Learning Management System dan saya izin untuk, membahas mengenai teori valuta asing. Baik, oke. Jadi dalam, pembahasan ini kita akan berbicara mengenai teori valuta asing, kemudian kaitannya dengan pasar internasional. Oke, apa sih, prinsip dari valuta asing menurut ekonomi? Ketika kita bicara makna mengenai valuta asing adalah mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara yang lain. Kemudian pasar valuta asing membentuk inti dari sistem keuangan internasional dan pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya. Kemudian pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik. Namun perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telekom, telepon, faksimili, dan teletext yang secara digital atau teknologi elektronik, terhubung dengan jaringan. Baik, seluruh mahasiswa yang saya banggakan, ketika kita bicara mengenai konteks pasar valuta asing, kita juga harus tahu makna dari, siapa peserta dari, pasar valuta asing. Pertama adalah perusahaannya, kemudian, masyarakat atau perorangan yang ingin melakukan transaksi antar negara, dan faktornya bisa jadi merupakan investasi atau bisa jadi menjadi, spekulasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan benefit atau laba dari proses pergerakan nilai dalam memperoleh keuntungan. Nah, ketika kita bicara untuk perusahaan sendiri yang pastinya mereka akan melakukan, eee, eksperimental terhadap sumber-sumber data, sumber-sumber alokasi bagi bahan baku, teknologi, dan, tenaga kerja manusianya. Kemudian siapa lagi yang berkepentingan pada pasar valuta asing ini? Yaitu bank umum. Kenapa? Dalam posisinya bank umum juga menjadi, mediator atau fasilitator yang, melayani kebutuhan dari pihak yang memerlukan dengan pihak yang memerlukan untuk meminjam dan memerlukan untuk mendanakan gitu ya. Dan di sisi yang lain menjadi lembaga layanan dalam menukarkan uang dalam bentuk mata uang lain, kemudian, mengkonversikannya dalam satuan nilai. Kemudian broker, siapa broker? Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara pada transaksi valuta asing dan ini, juga seringkali, acapkali menjadi penghubung gitu ya, eee, penemu yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah, kemudian kita bicara mengenai 7 mata uang, yang umumnya diperdagangkan. Apa itu? Pertama adalah dolar Amerika, kemudian pound sterling Inggris, euro dolar, Swiss franc, Japanese yen, Australia dolar, dan Kanada dolar. Jadi ini adalah, simbolnya, ini dalam US dollar, kemudian ini dalam pound sterling, ini dalam euro, dan Swiss CHF, kemudian Japanese yen, dan Australia atau dolar Australia. Dan ini, disebut mata uang yang hard currencies, yang acap kali atau seringkali diminta. Bahkan ketika kita bicara Amerika itu mencetak uang tanpa adanya jaminan, eee, logam mulia. Jadi mereka mencetak seberapa banyaknya pun akan tetap ada demand dari masyarakat. Kenapa? Karena hard currencies kuat sebagai apa? Sebagai bagian dari transaksi dalam perdagangan internasional. Oke, kemudian kita akan,
berbicara mengenai dorongan atau motif dalam melakukan investasi di pasar asing gitu ya, pasar valuta asing. Pertama adalah investor, karena beberapa hal memerlukan pangsa pasar dan sumber pasar begitu ya. Kemudian, perlu juga investasi yang dilakukan oleh investor perlu taksiran dari mata uang atau kurs. Sehingga kondisi ekonomi yang melatar belakangi pada, eee, transaksi atau peran tukar dari negara ke negara itu menjadi salah satu hal yang mutlak diperlukan. Baik, seluruh mahasiswa yang saya banggakan, ketika kita bicara mengenai konteks kebutuhan pada, transaksi perdagangan, maka tentunya ini juga, eee, tak luput juga dari peran serta, eee, ya background dari negara itu sendiri gitu ya. Misalnya yang kita pahami dalam perkembangan transaksi antar negara, mmm, bukan hanya masalah perluasan pasar, tapi motif meminjam uang. Untuk apa? Untuk pembangunan, baik itu, dana pengembangan atau, pembentukan infrastruktur suatu negara. Nah, ketika, motif meminjam uang dari pasar asing atau satu atau beberapa hal di antaranya gitu ya. Yang pertama adalah tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunganya rendah, maka, bagi negara yang lain itu cukup menarik untuk meminjam di negara yang memiliki selisih. Misal ketika di Indonesia tingkat suku bunganya 7%, kemudian kita pinjem atau dilihat di negara Asia Tenggara yang suku bunganya hanya, 2,6%. Nah, begitu kita alihkan pinjaman atau investasi injeksi pada permodalan atau struktur modal, capital structure, maka selisih yang 6,5 menjadi 2,6 gitu ya, atau sekitar 3,8 itu menjadi lebih menarik. Kenapa? Itu menjadi salah satu bagian dari, keuntungan atau profit yang gain gain profit yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, konteks, pasar nilai tukar internasional. Jadi ketika multinasional corporate atau pihak lain melakukan, semacam investasi meminjam dari pasar asing, mereka juga bergantung pada nilai tukar internasional. Kenapa? Ini berkaitan dengan apa yang mereka, keluarkan, seberapa banyak effort yang mungkin, ditambahkan pada saat memerlukan, investasi atau injeksi dari mata uang asing. Nah, ketika kita, bicara bagaimana kemudahan dalam pertukaran mata uang asing, pasar nilai internasional atau foreign exchange market memfasilitasi perdagangan atau transaksi. Jadi, foreign exchange market itu menjadi fasilitator dalam proses, perdagangan internasional. Oke, mungkin banyak juga buku atau, ada 2 buku saya yang membahas mengenai perkembangan sistem moneter internasional atau sistem keuangan internasional gitu ya. Kalau sistem moneter berarti pergerakan, eee, aliran keuangan secara transaksi, secara antar negara, antar sistem gitu ya, antar model, tapi kalau sistem keuangan itu melibatkan kelembagaannya, melibatkan kewenangan dari institusinya dalam menetapkan aturan atau policies yang berkaitan dengan tingkat suku bunga. Nah, mungkin kita mulai dengan perkembangan atau sejarah dari sistem moneter. Di standar emas, kemudian perjanjian tingkat kurs, atau apakah sistem penetapan kurs itu tetap, mengambang, terkendali gitu ya. Kemudian bagaimana kebijakan atau ekses yang ditimbulkan atas penetapan standar nilai tukar tadi. Nah, kemudian karakteristik bank yang menyediakan pertukaran mata uang asing, pertama adalah melihat persaingan kursnya, kuat, lemah gitu ya, kemudian apakah dia gain ataukah dia loss. Kemudian yang kedua, hubungan istimewa. Jadi relasi yang baik antar bank dapat memberikan informasi yang cukup valid mengenai kondisi dari perbankannya tadi. Nah, ketika kita concern pada velocity of money, percepatan peredaran, perputaran uang, ini juga menentukan pergeseran supply and demand. Dan kalau kita bicara mengenai market condition,
at this real time, maka kita juga tidak memungkiri ada beberapa intervensi dari sentimen pasar yang menyebabkan bisa menjadi positif atau menjadi negatif. Nah, kemudian kita juga harus menjadikan konsideran pertimbangan atau peramalan dalam penetapan tadi, perbankan ini sehat, tidak sehat, layak, tidak layak, memenuhi, tidak terpenuhi prospeknya, gitu. Kenapa? Karena ini adalah menjadi salah satu, konsiderasi atau pertimbangan utama dalam penetapan, bank. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai transaksi pertukaran mata uang asing. Jadi kita juga harus kenal istilah pasar spot, forward, futures gitu ya dalam transaksi valuta asing. Jadi istilah pasar spot transaksi pertukaran mata uang yang paling umum terjadi. Jadi pertukaran ini disebut kurs tunai yang berlaku atau yang realize. Jadi apa sih yang realize? Berarti dikenal pada saat on the spot, on the market gitu ya, on the site. Ya bisa disebut di TKP gitu ya. Kemudian transaksi berjangka pasar berjangka mata uang memungkinkan si nasional corporate multinasional tadi menetapkan atau membuat lock gitu ya pada kurs nilai tukar. Ini disebut kurs berjangka. Jadi kita tetapkan nih sekarang realize ini Rp1.15. Kemudian kita tetapkan pada periode ke depan berapa ya kesepakatannya? Rp15.000 per dolar kah? Atau dikunci pada angka 14.000. Ini disebut forward rate. Nah, ini dapat dijadikan satu angka tengah, baik bagi penjual maupun pembeli dalam menetapkan valuta asingnya. Jadi masing-masing pihak sudah sangat aware terkait posisi tadi. Nah, kemudian pasar spot atau spot market dan nilai tukar exchange rate. Pasar spot, pasar uang yang diperjualbelikan dengan langsung atau immediate delivery. Kurs atau exchange kurs definisinya adalah harga satu mata uang asing yang diekspresikan, yang direpresentasikan terhadap mata uang yang lain. Nah, bagaimana cara mengekspresi kurs? Pertama adalah direct quote. Jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Kalau indirect quote berarti jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk dapat membeli satu mata uang lokal. Contoh ya, contoh. Jika di Amerika Serikat yen di quote, jadi $1 sama dengan di quote-kan menjadi 1 yen sama dengan $0. Ini berarti direct quote. Jadi ini ya, direct quote itu jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu mata uang asing. Nah, kalau indirect quote berarti mata uang asing yang perlu atau dibutuhkan untuk mendapatkan satu mata uang lokal. Oke ya. Sekarang kita lihat, jika Amerika Serikat yen di quote quote gitu, direct quote mata uang yen di Amerika direct itu langsung ya, mata uang lokal terhadap mata uang asing. Mata uang lokal per unit mata uang asing. Ini jika di-quote $1 sama dengan 108 yen. Indirect quote mata uang yen di Amerika dibutuhkan membeli satu unit mata uang asing. Jadi berapa yen yang diperlukan untuk mendapatkan $1 Amerika. Itu indirect quote. Nah, jika di Inggris di-quote pada pound sterling gitu ya, 1 sama dengan $1.4419. Nah, jika di Swiss franc di-quote pada Swiss franc 1 Swiss franc sama dengan 0,620. Termasuk indirect atau direct gitu ya. Tergantung posisinya. Kalau Inggris di Amerika berarti mata uang lokal yang diperlukan untuk mendapatkan mata uang asing. Ini kan berarti dolarnya ada di Inggris gitu ya. Ini direct. Kalau yang Swiss franc di quote pada Swiss franc termasuk direct atau indirect gitu kan. Kalau indirect tadi bunyinya adalah
jumlah yang mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh, dolar, gitu ya. Berapa mata uang asing yang diperlukan untuk mendapatkan dolar. Jadi yang, ini dua-duanya sama-sama direct ya. Oke, kotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank atau interbank market dinyatakan dalam dua cara. Sistem Amerika itu berarti sejumlah uang dolar Amerika yang dipakai untuk menukar satu mata uang asing. Contoh, $1 Denmark, Jerman dapat diperjualbelikan untuk sejumlah $0,56 US atau dinyatakan dengan $0,56 US dibandingkan Denmark, gitu ya. Sistem Eropa, sejumlah uang asing yang dipakai untuk menukar satu mata uang dolar. Contoh, $1 dapat diperjualbelikan dengan sejumlah FF5. Eropa ya, 5 per dolar. Catatan, pada saat bertransaksi dengan pelanggaran-pelanggaran non-bank, bank di banyak negara menggunakan sistem indirect code. Jadi sistem indirect code itu ini kan posisinya Jepang di Amerika gitu ya. Saya lihatin ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian direct berarti mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan mata uang asing. Mata uang asing yang dikorbankan untuk mendapatkan satu mata uang lokal, indirect. Gitu. Kebanyakan yang indirect ya. Oke, kemudian selisih kurs beli jual bank. Bank mengenakan biaya atau transaksi pertukaran mata uang pada waktu tertentu. Kurs beli atau bid atas suatu mata uang asing akan lebih rendah dibandingkan kurs jual atau as. Beli itu bid, kalau jual itu as. Gitu ya. Setelah kurs beli atau jual, bid atau asprit mencerminkan perbedaan antara kurs beli jual untuk menutupi biaya terkait pemenuhan pertukaran mata uang asing. Gitu. Dan itu dinyatakan dalam persentase dari kurs jual. Nah, kemudian bid beli as jual ya. Dealer falas biasanya akan menilai dua kurs. Bid merupakan harga di mana pedagang trader membeli mata uang tertentu, harga jual bagi nasabah. Harga jual as price merupakan harga di mana penjual menjual falas tertentu pada kondisi tertentu, merupakan kurs beli bagi nasabah. Baik, sekarang kita akan masuk mengenai tujuan dari pasar valuta asing. Selain menjadi transaksi pembayaran, pertama, yang kedua adalah mempertahankan daya beli. Jadi daya beli itu juga akan melihat perkembangan dan pergeseran dari kurs. Mengirimkan uang ke luar negeri, mencari untung pastinya ketika kita keluar, selisih tadi entah pada biaya operasional, entah pada bahan baku, terus lindung nilai dengan forward gitu ya. Kemudian ya mudah berbelanja, memperlancar ekspor impor dengan adanya pasar falas dan transaksi bisnis bisa lewat internet. Ini broker valuta asing, bisa dilihat ya, perusahaan membeli dengan yen, bank lokal, bank pasar antar bank, bank lokal lagi, perusahaan membeli dengan yen. Nah, bagaimana bentuk transaksi di pasar valuta asing? Spot, berarti on the spot, tunai gitu ya, paling lambat 2 hari kerja berikutnya dapat diketahui, status yang diperjualbelikan. Kalau forward, berarti penyerahannya dilakukan di masa depan dan beberapa bulan ke depan dengan perjanjian ketetapan. Futures, kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan falas, di mana penyerahan falas dilakukan dalam masa yang akan datang dengan jumlah tertentu. Transaksi forward biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian option, sesuai kontrak opsi yang ditandatangani pembeli dan penjual. Dapat membeli call option, call atau menjual adalah put option. Swap atau kontrak barter. Ini adalah kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual dan mata uang yang sama secara tunai atau spot.
Kemudian tunggak itu forward. Jadi tunai itu spot, menunggak itu forward secara simultan pada batas waktu tertentu. Jadi tujuannya apa? Untuk melakukan hedging atau lindung nilai. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi permintaan? Supply and demand. Pertama, posisi balance of payment, kedua adalah inflasi, ketiga tingkat bunga, keempat kebijakan pemerintah, ekspektasi masyarakat, kondisi politik negara, dan kondisi perencanaan internasional. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran pada pasar valuta asing bukan hanya masalah pricing-nya, tapi adalah bagaimana ekspektasi masyarakat, kebijakan negara, kondisi internasional gitu ya. Itu sangat mempengaruhi valuta asing. Jadi pergeserannya lebih juga dikontrol oleh faktor eksternal. Ini adalah pasar modalnya di mana transaksi-transaksi tadi di pasar modal terjadi ya, bukan hanya transaksi saham, tapi juga transaksi pasar uang, pasar komoditi. Oke, ini silakan dibaca tentang pasar obligasi, perubahan masa depan, bagaimana perkembangan pasar modal internasional. Jadi cross border action tanpa batas lintasan, tanpa apa ya, constraint atau lingkup eh, komunikasi atau transaksi yang baik dengan yang lain. Kemudian ada pola investasi melalui Official Development Assistant (ODA) dan Foreign Direct Investment ini menjadi lebih menggigit gitu ya. Baik, untuk teori valuta asing saya cukupkan di sini. Semoga dapat memahami apa itu istilah spot saat ini, forward, ditunda gitu ya. Kemudian mengapa itu perlu transaksi, siapa yang perlu transaksi valuta asing, kemudian hard currencies. Di sesi ini saya ingin seluruh mahasiswa untuk mencari data terkait kurs pada 5 tahun terakhir, monthly, bulanan gitu ya, untuk kurs US dollar, rupiah terhadap US dollar gitu ya, rupiah terhadap yen, dan rupiah terhadap euro. Kemudian dianalisis perubahan di tahun per tahunnya, ada apa di balik itu dan apa sih yang mempengaruhinya. Silakan kita bahas setelah masuk di Ramadan, setelah Syawal gitu ya. Insyaallah tanggal 10, 15 Mei kita sudah aktif. Terima kasih semuanya, semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.